Hajime mashite. Watashi no namae wa Iqbal desu. Pada episode kedua dari Indoors Activities kali ini, gue ingin mensosialisasikan gerakan bawa bekal untuk menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa new normal ini. Namun mungkin di antara kalian ada yang malas membuat bekal, maka dari itu gue mereferensikan sebuah makanan yang mudah dan praktis untuk dibuat. Makanan itu adalah onigiri. Tapi apakah benar onigiri mudah dibuat? Para peserta berikut akan membuktikannya untukmu. Lo udah gua kasih tahu jangan pakai baju hitam, tapi tetap pakai baju hitam. Emang udah dikasih tahu ya? Udah, gua chat, nggak dibaca sih. Oh gitu. Itu pakai yang ada di belakang lo. Mana? Ya Allah. Serius nih? Iya, jadi Hokage. Ja. Minna jiko sokai yoshite kudasai. Iya, gue gak ngerti artinya, Bang. Itu perkenalan. Oke. Perkenalan. Sih, gue ngenalin diri gue. Nama gue Fabian, usia 19, kerjaan mahasiswa. Nama gue Heidiani Sadarmawan, usianya 18 tahun. Pekerjaannya mahasiswa di Universitas Pajajaran, jurusannya hukum. Gue Alvina. Cuman Usia tadi lo? Iqbal manggil Ica karena itu panggilan gue. Apa lagi? Usia. Usia gue 19. Udah tua. Enggak, gue 19. Oke, 19 tahun. Gue di Untirta, jurusan gue komunikasi. Ini gue jadi wibu nih. Pakai jaket itu nggak bakal bikin lu ibu kok. Nah, kalau kayak gini kan kontra sama background. Iya pak, sorry pak. Doang. Ini gue udah siap banget nih kayak gini nih. Ayo. Perkenalkan diri. Oke. Nama gue Rizky Ramadhan Firdaus. Gue seorang mahasiswa, umur gue 19 tahun. Kalau ke kampus bawa bekal atau beli? Ke kampus, kadang bawa bekal, kadang beli. Seringan bawa bekal atau beli? Lebih sering beli sih, karena kebetulan dari kemarin kelas gue itu dapetnya pagi mulu, jam 7:30. Jadi kayak nggak sempet gitu loh buat bikin bekal. Kadang gue bawa bekal, kadang beli pagi sih. Kadang bekal, tapi keseringan beli sih. Kenapa lo lebih sering untuk beli daripada bawa bekal? Karena kan ngampus pagi, jadi nggak sempet bikin. Sebenarnya nggak tahu juga sih. Iya sih, tapi kan rumah gue jauh. Gak pernah bawa bekal, gue beli terus. Kenapa? Karena ya gue kan nggak kos ya. Gue Nggak bisa masak. Enggak, bukan gak bisa masak. Gue gak ada waktu buat masak. Nggak ada Jadi waktu kayak buat masak. kalau ada yang gampang tinggal beli. Yang kenapa enggak? Iya, banyak duit berarti. Iya. Kalau bawa bekal karena apa? Ngirit duit biasanya. Lo diundang ke sini udah tahu tadi di briefing kita bakal buat onigiri. Ya. Tapi sebenarnya lo tau nggak sih onigiri itu apa? Tahu, onigiri itu nasi yang dikepel dari Jepang. Kagak tahu. Gue tahu doang namanya. Onigiri itu sejenis makanan Jepang ya. Iya, betul. Itu nasi yang dikepol dari Jepang. Lontong lah ya. Iya. Lontong. Enggak Oh, gitu kan. beda. Beda. Oh. Beras yang digunain aja udah beda gitu. Udah pernah makan onigiri? Belum. Kayak gak pernah deh gue. Belum sih onigiri. Biasanya sih onigiri dijual di Lawson atau dulu Sevel, Indomaret Point. Kayak sushi bukan sih? Enggak, bukan. Oh, beda ya? Oh, iya. Iya nggak tahu gua. Kok marah sih pak? Udah. Di mana makannya? Di Sevel. Dulu pas masih ada. Dari apa yang lu pikirkan sama lu tahu sekarang, kira-kira bisa nggak lu bikin yang enak? Kan bahan-bahannya dari sini ya. Jadi kalau nggak enak itu bukan salah gue sih. Bisa sih, kayaknya. Kalau dilihat dari bahannya sih, gua kira bisa sih gua. Kenapa lu ngeliat bahan terus beranggapan lu bisa gitu? Soalnya kayaknya simple gitu. Simpel ya? Iya. Gampang. Iya. Oke lah, kita Gampang. aja. Oke. Ya, silakan. Bahan sudah tersedia. Ganbarimas. Oke, makasih. Pertama, cuci tangan dulu. Ini airnya matang. Oke, semuanya. Sebenarnya tuh kalau mau buat makanan kukunya nggak boleh panjang ya. Tapi kuku gue kayak setan. Guys, jadi hari ini kita bikin onigiri. Ini 2 sendok ya, Bal? 2 centong nasi. Aduh, gimana sih, Mbak? Nah, Udah ya, pas ya. Segini lah ya.
Ini kata yang buat konten, ini nasinya nasi Japan. Lebih bulat-bulat dan pulen gitu gak sih? Ini kita sisihkan dulu. Terus di sini kita campur tadi cuka. Jadi nih kita kasih air dulu katanya. Tadi pakai air putih dulu ya? Iya, pakai piring lah. Kita tuang cuka. Sensor. Cukanya kita setengah sendok teh, cuman gak disediain sendok tehnya, jadi ya udah kira-kira aja. Oke, sekarang cuka. Aduh. Secukupnya kali ya. Usahakan pelan-pelan ya, jangan sampai kebanyakan. Ini sampai gemeter. Nah, ini nih. Oke. Aduk-aduk. Maklum gue gak pernah ke dapur sih. Gue ke dapur cuma masak mie sama telur doang. Katanya bisa masak di awal video. Dim. Terus kasih air putih, air matang. Cukup lah ya? Cukup. Habis itu kita kasih garam. Garamnya jumputan. Sejumputan tuh semana tuh di? Seambilnya gitu. Tadi kalau kata Hedi itu sejumput. Tapi karena gue nggak pakai jari ngambilnya, jadi segini aja ya. Ya, itu sejumput ya. Kita masukkan. Kayaknya lu lupa garam deh. Oke. Biar lebih steril, kita cuci tangan dulu kali. Kasih garam. Kita kasih gula. Kenapa? Biar rasanya tuh seimbang. Oh, tahu ya. Iya serius nih gue. Sejumput. Sejumput itu kayak sur. Segini. Nggak tahu deh rasanya kayak gimana. Aduk. Aduk guys, biar larut. Sampai larut pokoknya. Agak lama. Belum larut. Nggak larut-larut. Tenang, nanti dikat. Oke. Garam secukupnya. Langsung asin banyakin. Aduh, jijik banget, kampret. Oke. Sekarang nasi kita ambil. Ini kita campurin ke nasinya. Sorry. Disesuaikan aja sama porsi nasinya. Oke, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering juga, biar bisa dibentuk. Basahin dulu ya tangannya ya. Jorok banget. Pakai ini aja deh. Akhirnya campurin dulu ke nasi. Terus masukin mana, Bal? Sini. Enggak, harusnya tuh tadi tangan lu rendam dulu di air supaya nasinya tuh enggak. Guys, lupa. Mumpung udahan. Terus diaduk nasinya. Kayak kebanyakan deh gue airnya. Itu kita bukan nasi pada umumnya ada di Indonesia. Nasi dari Jepang ini. Iya, kita order langsung. Wadaw. Mahal itu harganya. Terus tadi tangannya kan udah bersih. Terus kita ambil. Sorry. Taruh di tangan. Jangan dicium, suka ya emang bau. Ini. Terus Ini tangan kirinya juga nggak sih? Goblok, digosok dulu. Alah, sial. Ambil segini nih. Senggam. Belengket, tangannya lupa dibasahin. Ulah. Sarden ya. Peserta sebelumnya udah bikin, Pak? udah dia ya lebih baik dari lu lah kalau dilihat sekarang. Aduh, saya ada yang salah ini. Masukin ikannya sebanyaknya aja. Ya, tadi tuh sebenarnya kalau tutorial dari Iqbal nggak gini. Gimana tuh? Jadi tuh kalau tutorial dari Iqbal, sardennya dimasukin terus ditimpa lagi pakai nasi. Tapi karena jadinya jelek, gue ngeliat di YouTube kan. Nah harusnya tuh dibolongin tengahnya gini. Terus ini kita bentuk dulu. Terus gepengin dikit. Terus ini kita buka. Dan jangan terlalu tipis nasi alasnya, karena kalau terlalu tipis takutnya isinya malah keluar gitu loh.
Aduh, jatuh-jatuhan Pak, ini nggak apa-apa Pak. Ya selalu lah. Membazir. Ntar di komentar ada nih. Nggak bakal ada yang komen. YouTube kita kecil. Karena sarden itu berminyak, jadi jangan dipakai minyak ya biar nggak licin gitu nasinya. Tadi itu Iqbal udah nyoba, cuma nasinya jadi merah gara-gara minyak. Terus kita tutup. Bismillah. Aduh takut. Takut. Bisa nggak sih? Bisa lah, pokoknya tutup-tutupin aja. Oke. Waduh, sorry ya berantakan. Udah gini udah segitiga nih. Kagak lengket, ketahuan nasi Jepang. Lengket ya? Lengket anjir. Sumpah ini nasinya. Pokoknya harus sebisa lu lah jadi. Ini nasinya nempel, sumpah. Nasi kayak nempel gitu di tangan kiri gue. Apa gue langsung makan aja lah ya? Terus di kepal-kepal seperti namanya dibentuk jadi segitiga. Ini segitiga Pak tuh. Dilihat dari sini. Nah, kayak udah dah. Bisa dong. Gila. Keren banget gue sumpah. Tapi adonannya keluar ikannya keluar gitu anjir. Tutupin aja lagi. Ih, oke gak bisa. Udah jadi segitiga. Sorry ya kalau nggak bagus. Itu bagus kalau lebih bagus dari peserta-peserta sebelumnya. Ya udah. Dah. This is it. Onigiri made by Fabian. Ini kreasi aja ya, nggak usah ini juga, nggak usah diikutin. Oke, set. Ini kan first attempt gue, kayak percobaan pertama gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Makan gak ya ntar. Dah pokoknya udah jadi guys. Ngerinya kita taruh deh di sini. Nih. Ya, ini dia onigiri Ica. Pasti rasanya enak lah ya. Ini kita makan nih. Ya, makan. Apa yang lu udah buat, lu harus makan. Nggak boleh makan pakai sendok ya? Nggak boleh, justru di situ estetikanya. Makan onigiri tuh pakai tangan langsung. Itadakimasu. Coba kita makan. Bismillah. takut gak enak. Gimana rasanya? Gue gimana sih? Oh, gua nggak tahu tuh penonton bakal bereaksi kayak gimana ngeliat muka lo. Enak sih. Onigiri. Ya, jadi Anda sudah membuat onigiri. Ya, Gimana kesannya bikin onigiri? kesannya sih pertama excited gue. Tapi kesini-sini udahlah, nggak usah lah bikin gini lagi lah. Bukan, maksud gua bukan kesan yang kayak gitu. Maksudnya Oh. susah nggak, atau ini tuh ternyata seperti yang lu ekspektasikan. Salah. Ternyata susah sih ya. Susah. Nggak seperti yang kita bayangkan kan, kayaknya bahannya gampang nih, simple. Tapi ternyata bikinnya susah juga ya. Gue kira tuh bikin onigiri bakalan gampang ya, soalnya kan kayak cuman cool gitu doang kan. Tapi ternyata susah banget, lengket. Susah banget, apalagi lu gagal ya tadi terlihat. Kan gue bilang bentuknya itu 7 dari 10. Gitu, berarti lu nggak menganggap diri lu gagal. Gitu. Enggak ada namanya kegagalan. Biasa aja. Gimana? Biasa aja. Nggak ada kesulitan apapun gitu buatnya. Ya kalau lu lagi males buat mah buang-buang waktu, tapi enak lah. Terus juga katanya kurang gula bangsat. Sulitnya sesuai yang gue kira kok. Emang sulit tau gue. Kayak tau. Tapi lu adalah peserta yang membuatnya sempurna. Oh itu nggak sempurna. Tepuk tangan dong aja. Oh iya. Enggak itu belum. Tapi ya. Ya lebih baik lah dari peserta sebelumnya. Makasih. Kan tadi lu bilang ini enak gitu, tapi enaknya tuh kayak gimana? Asamnya pas atau manis gitu atau gimana? Enak sih kalau pakai sarden mah. Tapi Jadi secara yang enak tuh sardennya, ya bukan onigiri lu. nggak overall, anjing overall 80 lah dari 100. Ini kan jujur. Iya. Honest review. Iya, Terus jujur. jadi menurut gue itu rasanya dari nasinya sendiri sih menurut gue kurang banyak
air campuran cukanya segala macam tadi deh. Jadi kayaknya harusnya dia tuh nggak selengket itu pas pegang ke tangan. Menurut gue kayak gitu. Iya. Terus abis itu mungkin tadi karena gue bilang air cukanya itu kurang, jadi tuh nasinya itu kayak makan nasi biasa aja gitu. Harusnya kan kayak ada Lebih sesuatu asam yang lah. beda gitu, kayak gitu. Ini tuh kayak ada asin-asin gitu. Terus ada cukanya. Cukanya. Ya, kita masih Tapi intinya sama aja kayak makan nasi pakai sarden. pakai sarden. Ini cuman lu makan pakai tangan, lu buat pakai tangan. Nih buat kobok-kobok gini. Ada rasa jijik dikit mah ada. Tapi selebihnya enak lah ya. Nah, Setelah tahu ini, lu bakal bikin coba lagi nggak? Nggak. Di rumah? Enggak. Ya, karena nggak bisa sih. Enggak kurang kerjaan anjir, buat onigiri beli aja di Indomaret banyak. Untuk orang Enggak, yang beli hobi aja di buat onigiri itu bukan kurang kerjaan. ya kan lo suka, gua enggak. Karena di rumah aja juga kita buat onigiri produktif. Kayak lo ntar buat next content kayak harus buat yang sashimi deh, kayak enak. Personally gue sih lebih sukanya yang kayak makanan manis sih daripada yang nasi-nasi gitu. Paling gue bikin kalau ada orang rumah yang request. Oh pasti. Kagak. Enggak mau dah. Ini aja udah. Iya. Yang penting udah ngerasain. enggak. Mendingan gue beli. Mendingan beli. Bikin susah, rasa kurang. Udah tahu belum tentang anjuran membawa bekal di tengah masa new normal ini? Udah tahu. Dari mana tuh? Dari Twitter. Tahu. Ini bisa jadi alternatif lu buat bikin bekal nanti. Agak dah mendingan nasi pakai telur. Baru tahu gua. Enggak tahu, baru tahu. Baru tahu sekarang ya, berarti video ini bermanfaat sekali buat Anda ya. Kita dianjurin buat bawa bekal sendiri untuk menjaga kehigienisan makanan yang lu makan nanti di kantor, sekolah, atau dimanapun beraktivitas. Cewek kasihan pak yang jualan. Ya lebih baik membawa bekal karena itu. Bapak nggak dukung ini yang jualan gimana nih? Bukan seperti itu juga. Ya, jadi tujuan dibuatnya video ini juga untuk mensosialisasikan gerakan membawa bekal sendiri. Oh. Tetap. Bagus. Konten yang bagus. Mendidik. Oke, Silahkan, makasih. ada kata-kata yang pengen lu sampaikan lagi? Oh iya tadi maaf banget ya kalau gue buatnya berantakan, sumpah. Kayak dilihatnya jijik banget gak sih? Jijik kan pasti. Ini biji sih. Jijik sih. Jijik. Tapi gue tetap menghargai buatan gue. Oke. Untuk dimakan. Pokoknya sejelek apapun makanan buatan lo, tetap harus dimakan. Keren banget anjing kata-katanya. Ya udahlah. Ya udah, oke. Closing. Bye. Itulah tadi aktivitas yang kita lakukan. Poin dari video ini mengajak kalian untuk membawa bekal ke sekolah, kampus, atau saat bekerja. Saya Iqbal Chandra Wijaya. Arigato gozaimasu. Mata ne.